Pemirsa, sepanjang tahun 2024 hingga saat ini, polisi telah menangkap lebih dari 26 tersangka dalam kasus mafia akses judi online, termasuk 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital serta sejumlah selebgram. Sementara PPATK merilis jumlah perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 13,2 triliun rupiah. Pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Melakukan pemeriksaan terhadap BAS. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk mobil mewah bernilai fantastis mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online ini juga turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Dari hasil pemeriksaan, Budi mengakui hanya sebagai saksi. Budi Ari diperiksa selama 2 jam, namun enggan menjawab terkait beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktek judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyebut tim penyidik mencecar 18 pertanyaan ke Budi Ari terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji gratifikasi oleh oknum penyelenggara di Kemenkominfo tahun 2023 dan Komdigi periode 2022-2024. Penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BAS, ya, selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024. Diperiksa sebagai saksi, ya, diperiksa sebagai saksi di ruang pemeriksaan di lantai 6 gedung Bareskrim Polri. Beredarnya judi online di tanah air rupanya ada campur tangan sejumlah selebgram di tanah air. Ditsiber Polda Bali menetapkan 10 orang selebgram sebagai tersangka dalam kasus judi online. Modus operandi para tersangka rata-rata sama dengan cara mengiklankan judi online melalui media sosial. Para selebgram yang terlibat dalam promosi ini rata-rata memiliki pengikut puluhan hingga ratusan ribu. Mereka ditugaskan mempromosikan 10 hingga 15 situs judul yang tersebar di dunia maya. Para tersangka memperoleh bayaran dengan sistem gaji mulai dari 500.000 hingga 60 juta rupiah per bulan. Sementara di Mojokerto, Kota Jawa Timur, seorang polwan nekat membakar suaminya hidup-hidup hingga tewas. Pelaku diduga kesal lantaran korban yang juga sesama anggota polisi menggunakan uang belanja untuk judi online. Bukan hanya itu, jerat judi online rupanya juga sudah merasuki seorang ayah di Tangerang. Pelaku tega menjual darah dagingnya sendiri seharga 15 juta rupiah. Dari pemeriksaan polisi, perdagangan bayi dilakukan melalui media sosial Facebook. Waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang
nggak bisa ngomong, kayak orang panik, nggak bisa ngomong. Terus saya desak di situ, kemana anak kita, baru dia jawab, bahwa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang, dia COD di pinggir kali Cisadane. Di situ saya shock sebagai seorang ibu, nggak nyangka. Meski pemerintah melalui Komdigi telah memblokir jutaan aplikasi judi online, namun perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis hingga tembus ratusan triliun rupiah tahun 2024. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dari hasil pengawasan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, ada sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judul secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan judi online tak hanya menjadi masalah sosial, namun juga berpotensi menjadi kelompok miskin baru di Indonesia. Kita tahu persis para pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online. Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan segala macam. Tapi kalau judi online yang paling grassroots itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Meskipun ini ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli. Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Sementara PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah, mulai dari Rp10.000. Market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Hingga kini pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia akses judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Serangan siber ransomware ke Pusat Data Nasional sementara melumpuhkan sejumlah layanan publik. Pelaku serangan meminta tebusan Rp131 miliar. Pada tanggal 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara PDNS mengalami gangguan besar yang disebabkan oleh serangan cyber menggunakan ransomware yang dikenal sebagai Lockbit 3.0 atau Brandkeeper 3.0. Para pelaku serangan meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah.
Buntut insiden tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo saat itu, Budi Aris Setiadi, dipanggil Komisi 1 DPR RI. Hasil rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Pasca serangan ransomware ke pusat data, Komisi 1 DPR RI memberikan teguran keras ke Kemenkominfo serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 239 instansi, termasuk kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terdampak peretasan ini. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Setelah kurang lebih sepekan melakukan peretasan, kelompok hacker Brainchipper pun meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia atas serangan ransomware tersebut. Selain meminta maaf, kelompok ini juga berjanji akan membuka enskripsi PDNS secara gratis. Sementara itu, Presiden saat itu Joko Widodo menyatakan pemerintah sudah mengevaluasi peretasan pusat data nasional. Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Dari kejadian ini diharapkan pemerintah akan lebih sadar akan pentingnya ketahanan cyber dalam dunia yang semakin berketergantungan pada teknologi. Teknologi meski membawa kemudahan juga memerlukan perhatian khusus dalam hal keamanan.